Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arisman, NIM 1901010022 dari kelas TE2C Politeknik Negeri Cilacap. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pneumatik. Sebelum masuk ke komponen-komponennya, kita pendahuluan dulu. Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Nah, ini adalah contoh sebuah sistem pneumatik. Ini ada komponen-komponennya, ada reservoir, ada silinder, ada valve-nya, ada hydraulic pump, ada power supply. Ini sudah membentuk suatu sistem pneumatik. Nah, kita masuk ke komponen. Komponen yang pertama yaitu kompresor. Kompresor merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida yang mampu mengkompres gas dan bertujuan untuk menaikkan tekanan suatu gas dengan cara menurunkan volumenya. Komponen inilah yang akan mensuplai udara bertekanan untuk sistem pneumatik serta menjaga tekanan sistem agar tetap berada pada tekanan kerjanya. Nah, ini adalah contoh kompresornya. Nah, ini untuk menaikkan tekanan dan menurunkan volumenya, ini ada di sini. Pada prinsip kerjanya, kompresor ini adalah dengan cara mengatur katup masukan udara dan dihisap oleh torak yang gerakannya naik turun sesuai dengan bentuk katup. Jadi prinsip kerjanya mengatur katup masukan udara dan dihisap oleh torak, geraknya naik turun sesuai bentuk katup. Kita lanjut. Regulator dan gaug. Regulator dan gaug merupakan komponen wajib pada sistem pneumatik. Regulator ini berfungsi untuk mengatur suplai udara terkompresi, sedangkan gaug berfungsi sebagai petunjuk besar tekanan udara di dalam sistem. Keduanya dapat berupa sistem mekanis maupun elektrik. Nah, ini adalah contoh contoh regulator dan gaug. Ini ada petunjuk itunya, tekanannya. Kita lanjut. Selanjutnya itu valve Y monostable NC 3/2. Katup pneumatik 3/2 arah memiliki 3 port koneksi dan 2 status. Ketiga port tersebut adalah saluran masuk P1, stop kontak A2, knalpot R3. Kedua kondisi katup terbuka dan tertutup. Ketika katup terbuka, udara mengalir dari saluran masuk P1 ke saluran keluar A2. Saat katup tertutup, udara mengalir dari outlet A2 ke knalpot R3. Katup yang tertutup dalam keadaan tidak digerakkan biasanya tertutup NC, sebaliknya disebut terbuka NO. Nah, ini adalah contoh simbolnya 3/2. Ini maksudnya 3 terminal, ada 3 terminal, terminal 1, terminal 2, terminal 3. Duanya itu adalah 2 ruang. Ini adalah yang monostable NC. Nah, pada komponen aslinya atau nyatanya seperti ini. Ini dari Pesto. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu check valve. Check valve merupakan valve atau katup yang digunakan untuk mengatur fluida, baik bentuk cair ataupun gas, yang hanya mengalir ke satu arah dan mencegah adanya aliran ke arah sebaliknya atau black port. Check valve ini tidak menggunakan handle untuk mengatur aliran.
Cek valve sering digunakan sebagai pengaman dari sebuah equipment dari sistem perpipaan. Nah, ini contoh valve-nya, ini hanya satu arah. Jadi kalau misalkan ini masuk dari sini, ini adalah keluarannya ke sini. Ini gak boleh ada dua arah, jadi harus satu arah. Selanjutnya yaitu saluran pipa. Saluran pipa atau selang. Ini contoh selang. Saluran pipa ini digunakan untuk mendistribusikan udara terkompresi dari kompresor atau tangki akumulator ke berbagai sistem aktuator. Diameter pipa digunakan tergantung desain dan tujuan penggunaan sistem pneumatik. Nah, ini contoh saluran pipa atau selang ya. Ukuran dari saluran pipa ini berbeda-beda. Ini ada yang sedang, ada yang besar. Ini ukuran yang sedang. Selanjutnya, tangki akumulator. Tangki akumulator atau biasa disebut dengan buffer tank. Tangki akumulator ini berfungsi sebagai cadangan tekanan udara terkompresi yang digunakan untuk penggerak aktuator. Selain itu, tangki ini juga mencegah ketidakstabilan suplai udara ke aktuator. Ini kalau di kita dibilangnya kompresor. Kita banyak menemukan di tempat tambal ban biasanya ada yang namanya kompresor. Lanjut, itu directional valve. Directional valve atau katup pengatur arah yang instalasinya berada tepat sebelum aktuator yang berfungsi untuk mengatur kerja aktuator dengan cara mengatur arah udara terkompresi yang masuk atau keluar dari aktuator. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Directional valve. Selanjutnya, IP controller. IP control ini mengubah perintah kontrol dari sistem kontrol yang berupa sinyal arus menjadi besar tekanan udara yang harus disuplai ke aktuator. Ini IP control. Jadi ini ada jarum petunjuknya untuk mengontrolnya, mengasih keterangan berapa tekanan yang masuk gitu, yang ada di atau udara yang masuknya berapa, ini bisa terkontrol ini. Selanjutnya yaitu aktuator. Pneumatik aktuator merupakan alat yang melakukan kerja pada sistem pneumatik. Aktuator ini memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Nah, jadi ini berawal dari udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Aktuator ini berisi piston yang membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Nah, ini contoh gambar aktuatornya. Ini adalah contoh dari aktuator, namanya silinder. Silinder pneumatik adalah aktuator atau perangkat mekanis yang menggunakan kekuatan udara bertekanan atau udara yang terkompresi untuk menghasilkan kekuatan dalam gerakan bolak-balik piston secara linier, gerakan keluar masuk. Silinder pneumatik merupakan alat atau perangkat yang sering kita jumpai pada mesin-mesin industri, baik itu dalam industri otomotif, industri kemasan, elektronik, dan berbagai industri maupun instansi-instansi yang lain. Nah, ini ada gambar silinder. Ini bisa keluar masuk. Ini kalau misalkan keluar sini, kalau ke dalam, ini dalam posisi ke dalam ya. Ini dari Pesto. Ini silindernya satu.
atau single silinder. Jadi input masukannya cuma satu, ini bisa keluar masuk. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.